Welcome back to Giga Networks and this is a progress. Dan di segmen progress kita kali ini kita akan bahas tentang wakaf pro corpora. Nah, jadi seperti yang ada di video introduction di sebelum-sebelumnya, saya itu berkegiatan di dua tempat, yaitu di Kaba First, startup yang dibangun. Kemudian juga saya bekerja di salah satu holding perusahaan yang namanya PT Wakaf Pro Corpora. Jadi di dalamnya itu banyak perusahaan-perusahaan lagi, banyak unit-unit usaha lagi. Wakaf Pro ini sahamnya itu 100% milik umat yang diwakili oleh Sinergi Foundation, milik yayasan gitu. Nah, Yayasan Sinergi Foundation sendiri itu dia yayasan filantropi, zakat, infak, sedekah dan wakaf basisnya. Jadi mereka punya program-program sosial kayak seperti rumah sakit bersalin cuma-cuma, sekolah gratis di Kutab Al-Fatih, kemudian juga banyak program-program sosial lainnya. Ada Sasaka yang bangun jembatan di daerah-daerah terpencil gitu. Terus banyak yang keren-keren lah, insya Allah. Nah, si PT ini didirikan untuk membangun sebuah usaha yang hasilnya itu nanti akan disalurkan oleh Yayasan Sinergi Foundation untuk program-program sosial tadi. Jadi ngebantu tim fundraising di dalam yayasan ini untuk mendapatkan funding untuk program-program sosial. Gimana ceritanya saya bisa ada di Wakaf Pro, yang pasti orang yang kayaknya kayak beda banget nih dunianya nih, satu filantropi, satu kreatif industri banget gitu. Nah, jadi di tahun 2019 ketika kita membuat satu produk Kaba First yang khususnya yang virtual reality untuk umroh haji itu, ceritanya kita lagi cari guru lah gitu ya, untuk yang lebih paham tentang Islam, tentang umroh haji gitu ya. Selain kita bersosialisasi dengan travel, tapi kita juga pengen dapat arahan lah gitu, baiknya seperti apa sih membangun sebuah perusahaan yang berbasis value Islam tuh seperti apa gitu. Nah, 2019 itu kita ketemu dengan CEO-nya Pak Asep Irawan. Saya diajakin Pak Asep untuk jadi salah satu konsultannya gitu, masuk ke dalam salah satu dewan kreatifnya di sana gitu, di Sinergi Foundation gitu ya. It's a great pleasure and honor juga nih. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ada yang bisa dimanfaatkan gitu oleh lembaga sosial gitu. Jadi ikutan mencoba menjadi bagian dari siar lah gitu, pengen bermanfaat. Nah, di 2021 itu kita menjadi salah satu tenant di Wakaf Pro Corpora. Wakaf Pro ini sudah menjalankan usaha tuh bertahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi Pak Asep itu sudah membuat satu portofolio. Ampera Pasteur itu adalah bisnis pertama yang dikolaborasikan Sinergi Foundation dan manajemen Ampera gitu ya. Singkat cerita, kita jadi salah satu tenan, dan di akhir tahun 2021 masuk 2022 saya diajakin masuk di holdingnya, di Wakaf Pro Corporanya gitu. Jadi mendampingi Pak Asep lah gitu sebagai business development dan innovation officer gitu ya. Kira-kira bisa nge-create ide bisnis apa lagi nih. Awalnya agak takut lah gitu. Bisa nggak ya saya bantu Pak Asep gitu, yang beliau kan sudah berkecimpung di dunia wakaf tuh lama gitu, sedangkan saya ada background juga sih bisnis gitu, tapi mostly di kreatif industri gitu. Nah, tapi ternyata setelah berkecimpung dengan perspektif saya yang selalu di sisi kreatif dan inovasi, ternyata perspektif ini juga bisa sangat bermanfaat untuk bisnis-bisnis yang ada di Sinergi Foundation. Ternyata bisnis-bisnis yang ada di Sinergi maupun bisnis-bisnis yang kita create baru itu ya harus ada sisi inovasinya, baik itu dari sisi bisnis model maupun produknya. Alhamdulillah menjadi satu pattern gitu ya, satu konsep yang kita jalankan sebagai grand design di 5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi PT Wakaf Pro Corpora ini sudah berkecimpung di beberapa sektor industri. Jadi Wakaf Pro
ada di sektor kuliner, kemudian fashion, kemudian IT gitu ya dengan startupnya kita gitu, multimedia, animasi, kemudian dari sektor pariwisata gitu. Nah, jadi keempat sektor ini kita kembangkan, yang kita kuatkan lah gitu. Gimana caranya dengan keilmuan yang saya mampu, saya bisa dapat ngebantu sinergi untuk mewujudkan cita-citanya nih, mempunyai portofolio bisnis berbasis wakaf. Salah satu yang kita jalankan itu konsep ekosistem wisata halal gitu. Nah, kita dapat tanah wakaf 4,5 hektar. Nah, di atas tanah wakaf 4,5 hektar itu harus diproduktifkan. Berarti kan harus dibikin bisnis yang bisa sustain gitu. Baik itu untuk langsungan bisnisnya itu sendiri gitu ya, pengelola dan wakaf pro, tapi juga harus menghasilkan untuk si yayasan karena akan disalurkan ke program. Akhirnya di atas itu kita create satu konsep ekosistem wisata yang kalau bisa ini terintegrasi, jadi saling menguatkan satu sama lain gitu. Nah, tempat itu akhirnya kita beri nama Teras Lembang. Teras Lembang ini kalau nggak salah dewan pembinanya kita yang kasih nama Teras Lembang. Jadi walaupun ini tempat wisata halal, namanya gak mau kelihatan yang terlalu Islam banget gitu, ingin lebih general gitu agar yang datang siapapun bisa menikmati lah gitu. Nah, akhirnya di situ dibikin tempat kopi namanya Opion Bandung. Akhirnya di situ dibuat kuliner rumah jenderal, itu tempat makan restoran yang dikelola oleh manajemen Ampera. Jadi secara manajemen juga udah terbukti lah gitu. Jadi, nah kalau kita bikin satu bisnis itu kita nggak kelola sendiri, pasti kita kerjasama dengan pengelola yang emang udah jago di bidangnya, jadi meminimalisir resiko-resiko juga gitu. Jadi tadi dibangun, balik lagi ke tanah 4 hektar itu, tempat kopi dibangun, rumah makan dibangun, tempat anggrek dibangun gitu. Kemudian tempat glamping kita siapkan, sekarang lagi dibangun juga, dan tempat manasik. Jadi hampir setengah dari tanah wakaf itu kita buat tempat manasik training center. Nah, ini juga kita kolaborasikan dengan tempat manasik yang gede banget di Tangsel, dan setiap harinya itu kedatangan anak 2.000 sampai 3.000 orang gitu. Nah, akhirnya konsep itu coba kita presentkan ke ketua yayasan, ke CEO-nya. Di Bandung itu lebih banyak potensi yang marketnya lebih besar gitu kan. Jadi kita coba dorong agar konsep ini bisa terjadi di Teras Lembang. Kenapa? Karena kalau kita kedatangan orang 2.000-3.000 orang sehari, berarti kan bisa meramaikan yang lainnya juga gitu. Instead of kita membuat satu kegiatan marketing untuk datang ke restoran, untuk datang ke tempat kopi gitu ya. Dengan adanya tempat manasik ini, yang mereka juga sudah datang dengan full team gitu, baik itu manajemennya, marketingnya, segala macam, operasionalnya gitu. Nah, jadi kita sangat terbantu untuk mendatangkan market yang segitu besar. Gitu, akhirnya setuju, akhirnya mereka mau berinvestasi. Nah, soal investasi ini menarik. Di Wakaf Pro ini kita ada beberapa macam gitu. Ada yang memang kita create an idea, terus kerjasama dengan pengelola, terus dapat investor dari luar. Ada juga yang kita pakai investasi dari menggunakan dana pokok wakaf yang memang untuk wakaf produktif dari yayasan, dari Sinergi Foundation. Ada juga yang kita memang kolaborasi antara Wakaf Pro dengan yayasan yang lain gitu. Contohnya si rumah makan kuliner rumah jenderal ini ada dana wakaf produktif, tapi bukan punyanya Sinergi Foundation, tapi punyanya Badan Wakaf Asifa gitu. Jadi kolaborasi nih, dia punya dana wakaf produktif, kita punya program, kita kolaborasi. Yang kelolanya tadi pengelola yang sudah teruji, salah satu yang Ampera, jalan gitu. Nah, seru banget apa yang kita lakukan setiap harinya. Di tahun 2023 pertengahan apa awal-awal saya lupa, Pak Asep dan teman-teman manajemen di Sinergi Foundation itu meminta saya untuk jadi pimpinan di Wakaf Pro, which is pertama saya kaget, yang kedua saya langsung nolak. Kenapa? Karena
bebannya kayak begitu besar gitu ya, menjadi CEO atau direktur gitu di satu holding company yang membawahi banyak unit usaha di dalamnya. Artinya harus bisa mengakselerasi dong gitu ketika saya menjabat itu gitu kan. Dan yang paling besar yang bikin saya takut adalah ini tuh bisnis yang sahamnya punya umat yang diwakili oleh Sinergi Foundation gitu. Jadi beberapa kali nolak, beberapa kali meminta untuk kayaknya cari yang lain deh gitu. I'm good with this position gitu. Akhirnya saya diminta bikin satu planning gitu. Kedepannya akan seperti apa, visi gitu. Akhirnya saya coba create, saya coba riset gitu ya, kalau menjadi holding company di perusahaan wakaf itu seperti apa kedepannya. Ternyata banyak banget manfaatnya, banyak banget yang bisa kita create karena kita menjadi tidak terbatas gitu. Ngomongin bisnis menjadi tidak terbatas selama kita bisa kolaborasi dengan pengelola yang keren gitu. Ngomongin modal, kita punya ratusan, ribuan, jutaan orang gitu yang bisa menjadi bagian dari wakaf produktif gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan manfaat dari hasil usaha ini karena ini ownernya langsung umat gitu kan, yang diwakilin Sinergi gitu. Akhirnya karena mempelajari itu akhirnya menjadi sangat terchallenge lah gitu, tertantang dan merasa sangat honored gitu untuk bisa menjadi bagian dari misi besar ini gitu. Akhirnya ya bismillah lah gitu ya, diterima tawarannya. Jadi ini tahun kedua saya menjabat, mau tahun ketiga. So far sih Allah masih kasih jalan, kasih kemudahan, walaupun tiap hari itu deg-degan, ada takut, tapi juga ketika ada satu bisnis atau produk yang berhasil ini, senangnya, puasnya bukan main karena kita bisa memberikan kontribusi nih buat yayasannya gitu. Nah, salah satu challenge-nya lagi adalah dengan saya ada di dua dunia tempat ini, saya jadi lebih banyak menghargai waktu, lebih banyak menghargai orang karena kita ketemu dengan orang banyak, berbagai macam sektor gitu ya, berbagai macam background. Saya bisa lebih menghargai waktu gitu, bagaimana mengoptimalkan waktu, kapan di Wakaf Pro, kapan harus bikin bisnis plan, kapan kita harus riset, kapan harus silaturahmi, kapan juga saya harus jadi seorang sutradara di startup, menjadi seorang editor. Nah, dan tentunya tim yang hebat ini juga sangat membantu merangkai talent-talent yang luar biasa ini ya alhamdulillah gitu, bisa menjadi satu karya yang baik lah gitu ya. Gitu di Wakaf Pro sendiri manajemennya nggak banyak, cuman ada direkturnya, kemudian ada finance, dan langsung operasional. Semoga Allah berikan kemudahan selalu gitu. Walaupun menemukan tim yang solid ini PR banget, gonta-ganti di awalnya, karena saya dan Pak Asep itu kita nggak bisa yang pelan-pelan, geraknya harus cepet, sana sini, gagal di sini. Jadi ada ratusan kegagalan, mungkin ribuan kegagalan gitu untuk kita achieve satu goal gitu ya. Gitu ya, jalanin aja. Apalagi kita menjalankan satu model bisnis yang belum banyak modelnya, terutama di bisnis berbasis wakaf gitu ya. Jadi ya we try to keep on going lah, bismillah gitu, dengan segala macam obstacle, dengan berbagai macam kesulitan. Knowing that everything that we do is valuable, itu is enough for us to keep on going, to keep on doing what we are doing right now gitu. Jadi ya bismillah gitu. Jadi akan banyak sekali yang diceritakan di dalam Wakaf Pro itu sendiri, sama kayak di Kabafers gitu ya, banyak project yang bisa diceritakan di Wakaf Pro juga. Jadi ini jadi kayak introduction lah untuk si PT Wakaf Pro ini ngapain aja. Nanti akan kita ngobrolin detail soal restoran, kita lagi bangun Ampera lagi di BSD, kita juga lagi bikin tempat manasik, kemudian macam-macam glamping. Nah itu akan
unit-unit yang kayaknya bisa seru juga untuk di-sharing ke teman-teman semua. Ya mungkin segitu dulu untuk segmen progres kita kali ini. Terima kasih sudah mampir, sudah mengklik dan nonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe kalau misalkan ada masukan atau pertanyaan mungkin. Ya jangan lupa juga di klik loncengnya biar update terus video-video dari GG Networks. Terima kasih banyak sudah mampir. Sekali lagi, I'll see you next time. Assalamualaikum, bye.